perasaan nih, sepertinya pemasukan kok agak-agak penghasilan kurang seimbang. Lalu juga ini pengeluaran lagi banyak nih. Apa karena Gosman atau ada masalah lain ya secara Feng Shui? Nah, kayaknya ini seru juga ya kalau kita membahas aspek penting untuk mempengaruhi pemasukan dalam kehidupan kita. Bahas apa ya enaknya ya? Kayaknya nih kalau dilihat-lihat hal kecil dalam rumah tinggal yang sering terlupakan adalah pintu masuk ke rumah tinggal. Bener nggak? Nah, gimana pintu masuk di rumah tinggal kamu? Apakah aman secara Feng Shui? Sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk klik tombol like, share, dan subscribe. Cek dan recheck. Coba kita cek dan recheck yuk pintu rumah tinggal kamu. Apakah sudah sesuai secara aturan Feng Shui? Biasanya orang-orang suka ya udahlah yang penting ada pintu masuk utama nih, dan mereka nggak penting nih gimana bahannya, yang penting pintu masuk utamanya bisa buat keluar masuk rumah. Tapi sebenarnya salah juga loh, karena secara Feng Shui pintu masuk rumah tinggal adalah merupakan mulut rezeki. Jadi bisa pengaruh nih rezekinya kurang kokoh atau kurang kuat, kurang stabil atau enggak ya, atau rezekinya lancar atau nggak lancar nih. Nah, jadi mari sekarang kita membahas bagaimana sih tips pintu masuk utama rumah tinggal yang baik secara Feng Shui. Seperti saya udah bilang nih, pintu masuk adalah mulut rezeki rumah tinggal. Jadi analoginya mulut kita nih, kalau ada badan dan ada mulut, harusnya kita bisa lihat nih, kalau mulutnya itu mencong sana mencong sini, pasti dilihatnya nggak enak ya. Dan biasanya makannya susah. Makanya dalam rumah tinggal juga sama nih, kalau pintu rumahnya itu tidak seimbang, tidak stabil, akhirnya susah ngapa-ngapain gitu. Jadi pintu masuk dalam rumah tinggal itu harus seimbang juga nih. Ada juga pintu yang kecil atau alias mulutnya kecil tapi badannya besar. Apakah bagus ya? Nggak bagus juga, karena kalau badannya besar, mulutnya kekecilan, nanti rezekinya masuknya juga susah. Padahal badannya bisa menampung yang besar nih. Demikian pula rumah, kalau rumahnya besar, pintunya cuma satu, single kecil. Waduh, susah juga nih. Lalu ada lagi nih, kalau pintunya besar, tapi rumahnya kecil atau ukurannya tidak terlalu besar, tampak depannya. Jadi artinya ibaratnya orang, mulutnya gede, badannya kecil. Kayak Donald bebek dong. Nah iya tentu aja. Jadi akibatnya rezeki yang masuk muntah lagi, nggak bisa masuk ke dalam tubuh. Berasa nggak? Biasanya yang badannya kecil mulutnya besar tuh, aduh kayaknya kalau makan banyak cepet keluar gitu ya. Nah nggak juga sih. Jadi untuk rumah tinggal yang pintunya itu kebesaran dibanding dengan kafling rumahnya, hati-hati juga nih, nanti rezekinya yang masuk nggak bisa tertampung semua. Dan coba kamu cek lagi ya, kondisi cuaca di tahun macan air ini cenderung tidak stabil. Bisa tiba-tiba panas, bisa tiba-tiba hujan, dan akhirnya terjadi muai susut. Apalagi kalau pintu rumah kamu berbahan kayu nih. Wah, kayu lagi masalah. Di tahun macan air ini kayu lagi over energy. Buktinya kayu-kayu karena cuaca bisa mulai susut nih. Nah, jadi artinya akhirnya pintunya jadi seret nih. Berasa nggak? Karena pintu masuk rumah kamu seret nih, nggak bisa kekunci atau nggak bisa kebuka, rezekinya juga pengaruh nih. Nggak bisa masuk, nggak bisa ketampung dengan lancar. Jadi usahain ya, supaya pintu rumah kamu jangan sampai seret nih, terutama saat cuaca lagi kurang stabil. Jadi gimana nih? Bagaimana aturan pintu masuk rumah tinggal yang baik secara Feng Shui? Catat ya, yang pertama itu, pintu haruslah berbahan kokoh, kuat, dan stabil. Jadi bahan pintu tidak boleh asal-asalan, tidak boleh transparan juga nih. Memang keren sih kalau pintu rumah berbahan kaca. Jadi bisa kelihatan lebih transparan, tapi secara Feng Shui nggak stabil. Jadi hati-hati ya buat kamu yang punya pintu masuknya full kaca. Secara Feng Shui kurang seimbang nih.
Sebaiknya diganti pintu masuk yang berbahan solid, kokoh, kuat, dan stabil. Bisa macam-macam sih bahannya. Bisa kayu panel, bisa juga UPVC, bisa juga besi, dan lain sebagainya. Yang penting bentuknya itu tertutup semua alias solid, kokoh, kuat, dan stabil. Seandainya tertutup semua tapi bahannya tidak stabil seperti misalnya triplek, apakah boleh? Boleh sih, tapi kayaknya supaya lebih stabil bagusan bahannya yang lebih kokoh, kuat, dan stabil yang berat seperti pintu panel. Lalu ada lagi nih, besaran pintu haruslah seimbang dengan besar rumah atau besar kafling. Jangan sampai kaflingnya terlalu besar, pintunya kekecilan. Atau rumahnya terlalu besar, pintunya hanya pintu single. Atau juga jangan sampai pintunya itu pintu double tapi kaflingnya kekecilan. Wah. Nanti seperti yang saya bilang nih, rezeki yang masuk tidak bisa tertampung semua nih. Dan ada lagi nih, pintu rumah yang seimbang dan stabil secara dengan kafling besar rumah cenderung bisa membuat kehidupan penghuninya menjadi stabil juga. Berikutnya lagi tipsnya adalah, apakah harus pintu double? Yes, tentu saja disarankan secara Feng Shui memiliki pintu double supaya rezekinya lancar. Akan tetapi diperhatikan juga ya, jangan sampai pintu double-nya itu kebesaran dibanding dengan besar kafling atau besar rumah kalian. Dan juga perhatikan nih, jangan sampai pintu double-nya itu tidak seimbang alias besar kecil. Kalau pintu masuknya itu double, besar kecil, artinya rezeki yang masuk itu juga nggak seimbang. Ada yang besar, ada yang kecil. Nanti kadang-kadang salah masuk pintu lagi. Pintu mana ya? Dan ada lagi nih, pintu single memang disarankan juga untuk rumah yang kaflingnya itu standar atau kecil-kecil. Nggak masalah, bukan berarti kaflingnya kecil rezekinya nggak lancar loh. Buktinya ada juga nih yang kaflingnya kecil rezekinya lancar banget. Jadi intinya kafling itu besarnya atau tampah depan rumah seimbang dengan pintu. Kalau kaflingnya kecil, sebaiknya pintu single asalkan kokoh, kuat, dan stabil. Dan ada lagi nih, aspek-aspek yang penting dari pintu masuk utama adalah sebaiknya jangan ada halangan di depan pintu masuk rumah kamu. Wah, halangan apa ya? Bisa tiang listrik, atau juga tiang bangunan atau kolom, atau juga pohon, dan lain sebagainya. Hati-hati ya, perhatikan depan pintu masuk rumah kamu, apakah ada halangan atau tidak. Dan ini nih, yang terakhir ini terkait dengan kelancaran pintu. Jangan sampai pintu rumah kamu susah dibuka, susah ditutup, ataupun juga susah dikunci, susah dibuka. Nanti rezekinya juga nggak lancar. Tapi ada sih sedikit banget tambahan seputar pintu masuk utama rumah. Ruangan di dalam pintu masuk utama rumah saat dibuka juga harus sesuai nih besarnya dengan pintu saat dibuka. Sebaiknya besar ruangan itu lebar ke dalamnya itu adalah 2 kali lipat daripada pintu. Jangan sampai terlalu kecil ya. Apalagi untuk rumah yang pintunya double. Ruangan di dalamnya itu biasanya foyer kecil sekali. Nanti akibatnya rezeki yang masuk muntah lagi nih. Jadi harus diusahakan nih, ruangan di depan pintu masuk utama rumah atau saat pintu terbuka sebaiknya besarnya kedalamannya 2 kali pintu utama minimal. Coba dicek apakah rumah kamu sudah sesuai pintu masuknya secara Feng Shui. Nah, kalau kamu udah cek, silahkan ya share di kolom komentar di bawah ini. Apakah kamu merasa stabil dengan rezeki kamu atau ada masalah dengan rezeki kamu? Nah, oke deh teman-teman, saya rasa sedikit tips-tips dari Jenny Feng Shui tentang aturan pintu masuk rumah yang baik secara Feng Shui supaya rezekinya lancar dan stabil. Dan jangan lupa ya untuk tekan kembali tombol like, share, dan subscribe. Jenny Feng Shui, Friends for Life.